novel yang saya resensi dengan judul Dia Adalah Kakakku, karya Terelie, tahun terbit Oktober 2018, tebal halaman 394, karya Terelie. Novel yang berjudul Dia Adalah Kakakku menceritakan tentang Kak Laisa yang mempunyai 4 adik yang sangat dia cintai, yaitu Dalimunte, Ikanuri, Wibisana, dan Yasinta. Bapak mereka mati muda diterkam harimau ketika Mama Lainuri sedang hamil putri bungsunya yang bernama Yasinta. Laisa memang bukan anak kandung Lainuri yang memiliki fisik berbeda dengan adik-adiknya. Laisa bisa digambarkan gadis bertubuh gemuk, rambut gimbal, dan dibilang lebih pendek dari yang lain. Mereka tinggal di sebuah lembah yang sangat indah, yaitu Lembah Hambre. Mama Lainuri harus bekerja keras untuk menghidupi kelima anaknya, dan Kak Laisa melihat perjuangan Mama Lainuri, ikut merasakannya dan ingin membantunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena keterbatasan ekonomi membuat Kak Laisa untuk berhenti sekolah dan bekerja keras untuk membantu mamanya mengurus ladang. Dia berkorban agar adik-adiknya dapat melanjutkan sekolah. Sangat banyak pengorbanan Kak Laisa demi adik-adiknya. Pada suatu hari, adiknya yang bernama Ikanuri dan Wibisana yang selalu membangkang Kak Laisa, mereka melarikan diri ke Gunung Kender dan akan dimakan penguasa Gunung Kender. Kak Laisa datang dan nekat melawan harimau demi menyelamatkan adik-adiknya. Setelah kejadian itu, Ikanuri dan Wibisana lebih sayang kepada Kak Laisa dan patuh kepadanya. Dia bahkan rela menembus hujan di tengah malam melewati bukit demi menyelamatkan Yasinta yang sedang sakit. Dia juga berani membela Dalimunte di depan seluruh warga dalam pertemuan di balik kampung. Laisa juga berpikir untuk berani mengambil keputusan mencoba menanam stroberi di kampung mereka. Keputusan tersebut dapat merubah nasib seluruh warga di kampung tersebut. Dan Kak Laisa berhasil mendidik adik-adiknya, dan dari hasil didikannya, adik dari Kak Laisa berhasil meraih cita-cita yang diinginkannya. Adik dari Kak Laisa yang bernama Dalimunte berhasil menjadi profesor termuda. Ikanuri dan Wibisana memiliki bengkel modifikasi mobil balap. Yang satunya lagi yang bernama Yasinta menjadi sarjana biologi lulusan dari Belanda. Hingga suatu ketika permasalahan di antara mereka. Semua adiknya tidak mau mendahului Kak Laisa untuk masalah menikah. Namun Kak Laisa punya cara untuk meyakinkan adiknya menikah dan mendahulinya. Kak Laisa mengubur dalam-dalam keinginan untuk menikah karena kondisi fisiknya yang berbeda dengan orang normal pada umumnya. Dalimunte menikah dengan Chi Hui dan mempunyai seorang anak yang bernama Intan. Ikanuri dan Wibisana yang lahir bulan berbeda, tanggal yang sama, wajah mereka mirip sekali dari potongan rambut, mata, ekspresi wajah, dan bekas luka kecil di dahi. Bukan hanya terlihat anak kembar, soal menikah pun mereka lakukan dengan cara yang sama, tanggal yang sama, dan penghulu yang sama. Wulan dan Jasmine wanita yang menjadi istri mereka, dan mereka pun masing-masing mempunyai anak yang bernama Juwita dan Delima. Yasinta menikah dengan Gongski, sebuah pernikahan terakhir yang masih sempat disaksikan oleh Kak Laisa. Inilah sebuah kisah yang dialami oleh Kak Laisa untuk melindungi adik-adiknya yang dia cintai. Kekurangan novel ini, gaya bahasa yang digunakan sangat memusingkan, misalnya meletakkan cara memanggil karakter Kak dipanggil Wak. Buku ini cukup bagus, tetapi sayang covernya tidak menarik. Kelebihan novel ini sangat inspiratif dan alur cerita yang digunakan sangat menarik. Ceritanya diulas dengan rinci, seolah-olah pembaca merasakan apa yang diceritakan oleh penulis. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.